إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semakin kita kenal sama Allah, semakin kita akan bahagia dalam semua kondisi. Nabi Yunus alaihi salam tatkala di perut ikan paus, di situ dia semakin kenal sama Allah. Dia meninggalkan kaumnya. Allah belum memberikan izin. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran yang sangat mendalam kepada Nabi Yunus. Dan pelajaran itu seharusnya diambil oleh kita sampai hari ini. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Wala takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum." Engkau jangan seperti yang ditelan oleh ikan paus itu. Ketika dia berdoa menyeru Allah Azza wa Jalla dalam kondisi dia sedih dan menahan kesedihannya. Lalu apa kata Nabi Yunus? Jemaah, apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Sesuai dengan ma'rifah kita sama Allah, maka sesuai dengan itu pula kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan ini. Nabi Yunus tahu dengan dirinya. Dan dia tahu dengan keagungan Tuhannya. Lalu dia memulai doanya dengan sebuah pernyataan. Pernyataan tauhid. Yang kita semua menghafalnya tapi sebagian kita lalai dengan tauhid yang dia ucapkan. Hujan yang turun ini membuat bumi jadi basah. Terkadang kita mengeluh. Kenapa kok hujan? Coba terang. Kita nggak akan basah. Tapi tatkala kita tahu sama Allah, pasti hujan ini turun dengan hikmah yang begitu agung. Karena nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Subhanak. Maha suci Engkau. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib yang dinisbatkan kepadamu. Ini yang kurang itu aku ya Allah. Sesungguhnya aku ini kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku yang termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, semoga kita semakin mengenal Allah Azza wa Jalla dengan kajian-kajian yang diadakan. Tadi disebutkan bahwasanya kajian di Lombok Tengah ini perlu lebih digalakkan dalam rangka mengenalkan masyarakat kepada penciptanya. Bahwa rizki itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Bayi yang lahir udah ada rizkinya. Bahkan ajal dan rezeki itu jalan barengan. Nggak akan ada orang mati masih tersisa rezekinya. Sebagaimana tidak ada orang yang rezekinya masih ada kemudian dia mati. Nggak ada. Tapi terkadang sebagian orang gara-gara nggak kenal sama Allah, dia melakukan tindakan yang tidak dihalalkan dalam mengais rezeki.
Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Kalian hendaklah cari rizki dengan cara yang jamil, dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai karena kalian merasa rizkinya kok lambat. Fulan kok sudah ganti HP, aku belum ganti HP. Fulan sudah punya rumah, aku belum punya rumah. Fulan sudah berangkat umroh, aku belum berangkat umroh. Fulan sudah haji, aku belum berangkat haji. Akhirnya dia mulai memutar otaknya sehingga menempuh jalan-jalan yang tidak baik. Fa innal ladzi 'indallah la tunalu illa bi ta'atih. Padahal yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau antum mengenal Allah akan bahagia. Dan tatkala antum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum akan semakin damai hidupnya. Makanya dua kalimat itu nggak boleh terpisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika antum cinta kepada Allah, antum akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus. Bahkan Allah menurunkan ayat ujian buat orang-orang yang mendakwahkan kecintaan mereka kepada Allah. Kami cinta kepada Allah. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan kalau kalian benar kecintaan kalian kepada Allah Azza wa Jalla, maka harus ada buktinya. Cinta itu bukan hanya tulisan di status. Cinta itu bukan hanya ungkapan di lisan yang diulang-ulang. Tapi cinta itu sebuah pembuktian dengan perjuangan dan pengorbanan. Fattabi'uni. Maka kita harus berjuang dan berkorban mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Saat itu Allah akan cinta sama kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ahibati fillah. Cinta itu tidak akan sempurna sampai antum mencintai saudara antum seperti mencintai diri sendiri. Ana mau tanya antum yang pakai baju merah. Antum kenal sama yang pakai baju biru? Enggak. Kenapa? Hah? Baru ketemu. Ya seharusnya kenalan baru ketemu itu. Ya Allah jamaah, yang belum kenal sama kanan kirinya kenalan dulu. Ana izin minum. Nah, tafadhol jamaah. Yang kenalan antum. Kita mau bicara tentang Allah, antum nggak kenal sama saudara-saudara antum. Ana akan tes lagi bentar ya, ana akan tunjuk. Tanya namanya, dari mana, dan apa profesinya. 3 pertanyaannya. Udah kenalan antum? Yang kanan antum siapa namanya? Belakang antum? Kiri antum? Oh, satu kelompok ini sudah jamaah. Makanya nasihat anak kalau datang kajian jangan lagi bersama kelompok. Artinya ketika bareng datang masuk masjid nyebar, cari saudara baru. Boleh jadi saudara baru itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan kita kadangkala membutuhkan syafaat jemaah. Belum tentu amalan kita cukup. Tapi boleh jadi kenalan kita yang akan membawa kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala di neraka ada satu orang yang dikeluarkan dari neraka. Dikatakan, kok bisa keluar fulan dari neraka, kata dia. Apakah dia dikasih syafaat oleh para nabi? Oleh para malaikat?
Enggak. Sohibnya. Kawannya. Lalu mereka mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kita sayang, nggak punya kita orang-orang yang memberikan syafaat dan tidak pula kawan dekat kita memberikan syafaat kepada kita. Maka tolong jangan remehkan antum mengenal saudara antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum." Nggak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk diri dia sendiri. Gimana kita mau berbicara tentang cinta kita nggak kenal sama mereka? Antum nggak tahu. Antum duduk bareng dari tadi tapi nggak mau assalamualaikum. Padahal ketika antum mengatakan assalamualaikum, lalu antum menjabat tangan orang itu, dosa-dosa antum berguguran. Itu sunnah yang kadang-kala kita meninggalkannya. Emangnya bid'ah antum salaman sama saudara antum? Wallahi jemaah. Nah, anak akan tunjuk lagi. Anak mau tanya, yang pakai baju hijau. Antum. Kenal sama yang kanan antum? Kenal nggak? Nggak kenal bapak sama dia? Loh, lihat kenalan gitu loh. Loh, fadol, yang muda mengenalkan diri kepada yang tua. Yang muda jangan tanya siapa namamu, jangan. Katakan saya fulan. Gitu caranya menghormati yang tua. Laisa minna. Bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, walam yuwaqqir kabirana, walam ya'rif li alimina haqqahu. Bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang kecil. Menghormati yang lebih tua dan tidak tahu dengan hak orang alim di antara kalian. Nah, yang pakai kacamata. Nah, antum udah kenal sama kanan antum? Sudah. Kiri antum? Belum. La haula. Ajib jemaah. Sulit sekali antum kenalan sama kanan kiri antum. Dan itu kebiasaan kita. Kebiasaan buruk yang harus dirubah. Antum awal datang kajian duduk nunggu ustadznya assalamualaikum. Tanya, ana fulan, antum siapa? Antum dari mana? Dan lakukan itu setiap kali antum datang kajian. Cuma tadi kita kadang-kala memang malu. Iya, ada rasa malu yang merupakan dari cabang keimanan. Tapi ada rasa malu yang membuat kita jauh dari keimanan. Baik, udah kenal semuanya? Jemaah, boleh anda minta sesuatu sama antum? Boleh? Oke, semuanya berdiri sekarang. Yuk, kita berdiri. Antum maju 1 senti. Terus duduk. Iya, fadhal. Oke, bismillah. Maju 1 senti, jangan tinggalkan rongga-rongga. Masya Allah. Ini banyak tempat kosong jemaah. Fadhal yang di luar masuk. Tuh, kosong nih sebelah kanan nih. Masuk jemaah. Masuk. Ini kosong itu jemaah. Kita ini sampai di masjid pun cinta dunia. Masuk lagi itu kosong. Fadhal. Iya. Biarkan yang tua-tua bersandar. Iya. Fadhal yang di luar, ada tempat di dalam kosong masih. Jamaah yang ada tempat kosong angkat tangannya biar saudaranya masuk dan maju. Tuh sebelah kanan, sebelah kiri antum ada tempat kosong. Nah. Iya. Biarkan yang tua yang bersandar. Sudah. Itu belakang ada tempat kosong. Tuh, ada kosong lagi sebelah sana. Masuk jamaah. Masuk ke dalam. Antum jangan sibuk pegang kamera. Dengarkan kajiannya ini jamaah. Sudah ada tim kameramen, sudah ada. Kita mau ngaji sekarang ini. Nah,
Nggak perlu antum bikin status sedang kajian bersama Ustadz Syafiq. La haula wa la quwata illa billah. Ahibati fillah. Allah tuh karena sayangnya sama kita, Allah turunkan kitabnya, Al-Quranul Azim. Yang di dalam Quran itu Allah mengenalkan dirinya secara detail. Dan orang ketika kenal sama Allah Azza wa Jalla, dia akan jadi cinta sama Allah SWT. Coba antum buka firman Allah yang punya HP. Buka HP-nya. Supaya ada gunanya itu HP. Buka surat Al-Hasyr. Kita buka bareng-bareng. Surat Al-Hasyr. Mana kok hilang punya anak aplikasinya jemaah? Iya, bismillah. Lembaran terakhir dari surat Al-Hasyr. Udah azan. Masya Allah jemaah. Kita azan dulu? Azan dulu soalnya. Oke. Salatnya, qomatnya baru nanti. Tafadhol. Azan dulu sambil antum buka surat Al-Hasyr. Di ayat 18 sampai terakhir. Nah, surat Al-Hasyr ayat 18 sampai terakhir. Jamaah rahimakumullah. Berapa penduduk bumi sekarang? Berapa? 2,2 miliar. Antum hidup tahun berapa? India sama Cina sudah ke 2,2. Itu India sama Cina aja. 8 miliar penduduk bumi itu sekarang. Berapa jumlah penduduk Lombok Tengah? Siapa yang pernah ngitung? 1,3. Dari 8 miliar manusia, itu yang kenal sama Allah hanya 2 miliar. Tapi juga mereka bertingkat-tingkat. Ilmu mereka bertingkat-tingkat. Sehingga berdampak kepada peribadatan mereka kepada Sang Pencipta. Insya Allah rezekinya antum. Enggak, antum makan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan dia jatuh dan antum makan. Sahih jemaah. Hada al-iman. Baik, kita akan baca ayat ini. Karena ketika Allah menurunkan Nabi Adam bersama Hawa dan iblis dari surga, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang kepada kalian petunjukku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yang ngikutin petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menderita hidup. Allah mengatakan di ayat 18 ini, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Antum sudah pada beriman. Ternyata orang-orang beriman itu lebih sering dipanggil sama Allah daripada ya ayyuhan nas. Kalau antum membaca Al-Quran, panggilan Allah kepada ya ayyuhan nas, ya Allah nggak banyak. Atau ya ayyuhal insan juga nggak banyak. Tapi panggilan Allah, seruan Allah kepada ya ayyuhalladzina amanu itu 90 kurang 1. 89 kali Allah panggil. Ini pertanda kecintaan Allah kepada orang-orang beriman. Dan sebagai bukti bahwa orang beriman pun harus sering dipanggil. Karena kalau enggak antum lupa.
Maka kenapa panggilan adzan itu paling tidak 5 kali? Diulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panggil, pagi dipanggil, siang dipanggil, sore dipanggil, matahari terbenam antum dipanggil. Dan ketika sudah gelap gulita, antum pun dipanggil. Karena orang itu suka lalai. Maka perlu dipanggil. Di sini Allah panggil. Apa kata Allah? Ittaqullah. Kalian bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah merasa sudah bertakwa. Orang kalau sudah merasa dia itu telah bertakwa, apabila dipanggil untuk bertakwa, dia jadi marah. Emangnya aku belum bertakwa? Dan itu ciri-ciri orang yang belum bertakwa. Bagaimana Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Coba sebagian kita dikatakan bertakwalah engkau kepada Allah. Dia langsung memandang dengan pandangan yang, kau meragukan ketakwaanku kepada Allah. Meragukan imanku. Allah panggil untuk bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Untuk hari tatkala istri antum melupakan antum. Anak-anak antum hanya sibuk dengan warisan yang ditinggalkan. Untuk hari di saat anak-anak sudah tidak lagi ziarah kubur. Dia punya kesibukan. Sebagian kita sudah lama mungkin tidak berziarah ke kuburan orang tuanya. Dia sibuk dengan dunianya. Padahal Nabi SAW mengatakan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Kalian ziarahi kuburan itu. Kenapa? Itu yang mengingatkan kalian kepada akhirat. Di ayat ini Allah katakan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Dan salah satu yang membuat kita ingat dengan hari esok, ziarah kubur. Jemaah. Datang kau lihat di sana. Gak harus kuburan orang tua kita. Bahkan kuburan orang kafir pun kita boleh berziarah. Bukan untuk mendoakan, tapi untuk mengingat akhirat. Lihat kuburan orang yang tidak beriman yang mungkin dia paling kaya. Itu melihat. Ternyata dia dilupakan oleh media. Yang tatkala hidup ada kamera yang selalu mengambil gerak-gerik dia. Mengabadikan momen-momen penting dia. Tapi akan datang satu waktu semua terhenti. Dan engkau pun akan melewati fase itu. Maka hendaklah antum perhatikan. Apa yang sudah antum perbuat untuk hari esok. Coba antum lihat apa ya. Hari ini berapa kali aku bersolawat buat Nabi SAW. Hari ini berapa kali aku beristighfar. Hari ini berapa kali aku mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Yang setiap kali antum mengatakan subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan tanamkan satu pohon kurma. Berapa pohon kurma hari ini yang aku tanam? Bagaimana pembangunanku untuk rumah di surga? Man shalla thintai asyrata rak'ah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Lillah. Untuk Allah Azza wa Jalla, dia sholat sunnah ghair faridah. Allah bangunkan buat dia rumah di surga. Apakah cicilanku untuk rumahku di surga sudah penuh hari ini? Coba jangan. Kita yang merasa sudah ngaji, sudah belajar. Tapi apa yang kau persiapkan untuk hari esok? Hitung. Kalau kita tidak menghitung dan tidak mempersiapkan diri, boleh jadi kita merasa
sudah punya rumah. Ternyata rumah kita nggak ada. Merasa sudah banyak istighfar kita. Tapi karena antum nggak pernah menghitung, itu hanya tinggal perasaan. Di catatan antum terlihat istighfar antum nggak sampai 100 dalam sehari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosa beliau yang lalu dan yang akan datang, sekali duduk beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali. Kita berapa kali? Wattaqullah. 2 kali di satu ayat Allah suruh kita bertakwa. Karena kita sering lupa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Allah tahu. Allah tahu antum hadir sekarang. Dan Allah tahu kenapa antum hadir sekarang. Kawan antum hanya tahu dengan kehadiran fisik antum. Tapi Allah tahu dengan isi hantu antum ketika antum hadir. Lalu Allah katakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalian janganlah menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa sama Allah. Dia tahu tapi lupa. Kan ada orang yang nggak tahu. Ada orang yang tahu. Allah menciptakan setiap hamba itu kenal sama Allah. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir di atas fitrah. Dia tahu sama Allah. Maka ketika Allah keluarkan anak cucu Nabi Adam dari sulbinya. Lalu Allah katakan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Mereka iya ya Allah, engkau Rabb kami. Tapi jangan sampai datang hari kiamat lalu mengatakan, ya kami lalai, kami lupa. Di sini Allah mengingatkan. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau lupa sama Allah. Lupa sama Allah ini tingkatannya macam-macam. Ada yang sampai melakukan kesyirikan. Ada yang dosa-dosa besar. Ada yang sibuk dengan dosa-dosa kecil. Ada yang mungkin disibukkan dengan dunianya. Hubbud dunya. Apakah di masjid kita ini ada yang hubbud dunya? Jamaah, ada enggak? Yang mana coba tunjukkan? Ahibati fillah. Ketika perang Uhud, Allah berikan kekalahan kepada umat Islam. Di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW. Ada Abu Bakar. Ada Umar. Ada Utsman. Ada Ali, ada Hamzah Sayyidus Syuhada. Allahu Akbar. Allah berikan kepada mereka kekalahan. Lalu apa kata para sahabat? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Kok bisa kami kena musibah ini? Bukankah kita kaum muslimin? Bukankah kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Di tengah-tengah kita ada beliau. Kok bisa kita kalah? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Itu gara-gara kalian. Apa penyebabnya? Minkum man yuridud dunya. Wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Dunia aja. Dan sebagian kalian ambisinya akhirat. Maka tadi tingkatannya orang yang melupakan Allah ini macam-macam. Ada yang sampai kekufuran, ada yang ya di bawah itu.
Apa hukuman buat orang yang lupa sama Allah? Fa'ansahum anfusahum. Allah buat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Lupa sama dirinya sendiri. Sehingga tahu-tahu dia membakar dirinya sendiri dalam api neraka. Membuat dirinya hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Nggak bahagia. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Lupa dengan maslahatnya. Dia pikir dunia itu akan membuat dia bahagia. Enggak, jamaah. Kecintaan kepada dunia malah membuat orang-orang menderita. Jadi orang kalau sudah lupa sama dirinya, boleh jadi dia akan lupa sama sholat malam. Lupa dengan fadilah-fadilah yang ada. Jadi kalau antum ingin tahu kecintaan Allah kepada antum, maka lihat di mana Allah meletakkan antum. Kalau Allah meletakkan kita di tempat-tempat ketaatan, tadi di mana Allah meletakkan antum, di situ antum akan tahu. Pernah ada seorang yang mengeluh kepada Hasan al-Basri, dan kisah ini dikisahkan juga dengan para salafus soleh yang lainnya. Yang intinya masalahnya sama dan solusinya sama. Dia mengatakan, ya Aba Sa'id, kenapa aku kok gak bisa sholat malam? Padahal aku sudah mempersiapkan air untuk berwudu. Semuanya sudah aku siapkan. Orang-orang bisa sholat malam, kenapa aku gak bisa? Kata Hasan Basri, qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosamu. Itu yang terjadi. Tatkala antum sulit untuk melakukan ketaatan, boleh jadi karena dosa-dosa kita. Dosa itu melahirkan dosa. Dan itu bentuk hukuman Allah kepada kita. Jadi kalau antum datang ke masjid telat-telat, kenapa orang bisa di shaf pertama? Aku gak bisa. Kenapa ketika hari Jumat selalu aku dapat shaf pertengahan? Kenapa mereka bisa di shaf pertama? Aku kok gak bisa gitu. Ada apa sama aku sebenarnya? Bicara fulus, aku lebih banyak fulusnya daripada dia. Bicara kesempatan, lebih banyak kesempatanku. Tapi boleh jadi itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kita kehilangan banyak fadilah jemaah. Gara-gara kita melupakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Nggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Nggak sama. Tentunya nggak sama. Allah ingin menekankan ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga dialah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kalau mungkin ketika hidup di dunia kita melihat ada orang-orang yang sukses secara duniawi, dihormati oleh manusia, dibanggakan oleh negara umpamanya. Tapi boleh jadi mereka ada di kerak api neraka. Dan kita tahu satu persatu meninggalkan dunia ini. Lalu kata Allah tentang Al-Quran. Yang kalau kita baca Quran jemaah ya, antum akan semakin kenal sama Allah Azza wa Jalla. Sampai kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian gak akan pernah puas baca Quran. Sebagian orang bisa pegang handphonenya 1 jam. Scrolling dia ya. Olahraga apa? Jari ya. 1, 2, 3, 4. 1 jam, gak capek ya. Ketika dia pegang Quran, 2 halaman sudah seperti 1 jam. Gak mampu dia. Loh kenapa aku baru saja 1 jam kuat aku. Kenapa pas pegang untuk baca Quran 2 halaman sudah merasa alhamdulillah.
Alhamdulillah. Berarti ada masalah dengan hati kita. Kata Allah Azza wa Jal, lau, ini di ayat 21 ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Alhamdulillah di Lombok ini ada satu gunung, termasuk gunung yang tertinggi di Indonesia. Rinjani ya. Antum bisa bayangin, orang itu ingin mencapai puncak Rinjani berjam-jam. Dia naik ke sana. Lalu ketika dia sampai di atasnya, dia akan merasa telah mencapai sesuatu yang indah. Ini Quran, kalau Allah turunkan ke Rinjani, maka niscaya engkau akan melihatnya tunduk, hancur berkeping-keping. Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita baca Quran kok gak takut? Kita baca Quran kadang-kala juga malas. Padahal Allah turunkan Quran ini hudan linnas. Quran itu turun syifa, penyembuh buat seluruh penyakit. Tapi kenapa kok berat buat kita? Maka tolong bacalah Quran dengan artinya. Lalu Allah mengenalkan dirinya. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tadi kita sebutkan ada 6 miliar manusia yang mempertuhankan benda-benda mati. Ada yang mempertuhankan makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Ada yang mempertuhankan berhala-berhala yang jalan aja gak bisa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya, lalu membiarkan yang paling besar itu tetap ada. Nabi Ibrahim dipanggil di sidang Nabi Ibrahim. Lalu mereka bertanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Tuhan. Patung dipertuhankan padalah tangan mereka yang membuat. Lalu kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bukan aku yang menghancurkan mereka itu, yang paling besar tuh. Tuh, ini. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyakan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tanyakan kepada yang besar. Yang besar nggak ngaku nanti kan. Tanyakan kepada yang dihancurin. Tanya, siapa yang menghancurkan engkau? Fas'aluhum, tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa berbicara. Lalu mereka sadar, gimana sih kita suruh tanya sama patung? Loh, kalian sembah mereka. Kalian berdoa memohon kepada mereka. Ngomong aja gak bisa. Memberikan manfaat gak bisa. Memberikan mudarat gak bisa. Kalian sembah. Mana akal kalian? Maka Nabi Ibrahim mengenalkan Allah kepada mereka. Tapi apa kata mereka? Oh, nenek moyang kita semua sudah menyembah ini. Na'udzubillah min dzalik. Padahal huwallahu alladzi la ilaha illa. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha tahu dengan yang gaib dan dengan yang terlihat. Allah tahu dengan semuanya. Lalu Allah katakan, Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah jemaah. Semuanya yang hidup di muka bumi ini mendapatkan kasih sayang Allah. Sampai orang-orang kafir pun
Antum lihat bagaimana kasih sayang Allah kepada mereka. Allah berikan rizki kepada mereka. Allah mudahkan lahiran mereka. Allah sembuhkan yang sakit di antara mereka. Allah jadikan mereka condong kepada anaknya. Binatang-binatang yang kita lihat. Bagaimana kita melihat ayam, jemaah. Ketika akan ada yang menyerang anak-anaknya, tuh ayam memanggil anak-anaknya, diletakkan di dalam. Antum pernah melihat bagaimana ketika hujan turun, ibunya ayam, induknya ayam itu, dia siap basah. Asalkan anak-anaknya dalam kehangatan. Siapa yang mengajari induk ayam itu? Allah Azza wa Jalla. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Ana lupa namanya. Dimam kalau nggak salah. Dia ngomong kepada Rasul SAW. Ya Muhammad. Manil ladzi rafa'as sama. Kata Nabi SAW. Allah. Wa manil ladzi basatal ard. Siapa yang membentangkan bumi ini? Allah. Wa manil ladzi nasabal jibal. Allah. Siapa yang menancapkanku? Allah, kata dia. As'aluka billadzi rafa'as sama wa basatal arda wa nasabal jibal. Allahu arsalaka bihadza. Aku mau tanya sama engkau. Dengan nama Allah yang mengangkat langit, yang meninggikan langit, membentangkan bumi, menancapkan gunung-gunung itu. Apakah Allah yang mengutusmu? Nabi yang awalnya bersandar langsung duduk. Naam, kata Nabi SAW. Iya, kata dia. Ada di antara orang-orang Arab jahiliyah yang kenal sama Allah. Tapi mereka salah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengagungkan Allah. Akhirnya masuk Islam dia, jemaah. Maka hendaklah kita mengagungkan Allah seagung-agungnya. Lalu Allah melanjutkan bagaimana dia mengenalkan dirinya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun. Kenapa masih ada yang menyekutukan Allah? Kenapa? Padahal Allah itu Al-Malik. Allah yang memiliki semuanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kekurangan Allah. Maha suci Allah. Allah yang memberikan keamanan dan keimanan. Allah Azza wa Jalla yang mengetahui secara detail. Allah yang membuat musuh-musuh tunduk. Dan semua hamba tunduk kepada Allah. Tidak ada satu butir air turun dari langit kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada biji-bijian yang keluar dari bumi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang bersedih kemudian dia jadi bahagia dan gembira kecuali Allah Al-Jabbar yang membuat orang sedih itu jadi hilang kesedihannya. Yang membuat orang itu fakir, jadi Allah penuhi kefakirannya. Subhanallah amma yusyrikun. Kenapa masih ada yang menyekutukan Allah? Kenapa engkau nggak minta langsung sama Allah? 24 jam pintu Allah terbuka, jemaah. Apapun masalahmu, engkau panggil Allah. Engkau panggil Al-Aziz. Tidak ada yang dapat memenangkan kecuali Allah. Huwallahul khaliq, al-bari, al-musawwir, lahul asma'ul husna,
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wallah jemaah, di musim hujan ini antum dengar suara katak di malam hari. Antum dengar serangga berbunyi. Mereka bertasbih menyucikan Allah Azza wa Jalla. Antum di mana? Allah yang menciptakan ketika semuanya belum ada. Allah yang membentuk ketika itu belum ada bentuknya. Allah yang memberikan rupa. Kenapa rupa kita berbeda-beda? Bukankah Nabi Adam ayahanda kita bersama? Bukankah Hawa ibunda kita bersama? Kenapa kita kok beda? Itulah Allah Azza wa Jalla. Maka tolong kita mulai kenali Allah. Kita sering lupa. Kita sering mengeluh. Kita kadang-kadang merasa, ya Allah, betapa banyak musibah yang menimpa hamba. Engkau lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Engkau bisa berjalan dengan nikmat Allah Azza wa Jal. Engkau bisa bernafas dengan karunia Allah Azza wa Jal. Berapa engkau harus bayar? Tatkala engkau tidak lagi dapat bernafas normal. Berapa engkau akan keluarkan tatkala kakimu lumpuh dan engkau tidak bisa bergerak? Berapa engkau akan bayar tatkala matamu buta dan tidak bisa melihat? Berapa engkau akan bayar tatkala dikatakan oleh dokter jantungmu sudah tersumbat dan harus melakukan operasi bypass? Berapa engkau akan bayar? Tapi kita sering lupa sama Allah. Maka ahibati fillah, tugas kita memulai hidup kita untuk menjadi lebih baik dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ada pertanyaan di sini. Apa hukum makan MBG? Jatah siswa yang tidak hadir. Mohon jawaban dan solusinya. Tanyakan kepada yang memberikan MBG. Bagaimana SOP mereka? Bagaimana ketentuan mereka? Mereka punya aturan. Apakah jatah itu diberikan kepada fakir miskin? Apakah jatah itu diarahkan atau dialihkan kepada yang lainnya? Jangan sampai kita makan yang bukan hak kita. Ketika antum tahu aturannya, sisanya boleh terserah panitia, silahkan. Antum konsumsi. Antum berikan kepada siapa yang antum kehendaki. Kalau aturannya seperti itu. Wallahi jamaah, Allah Azza wa Jalla kelak akan memberhentikan kita pada hari kiamat. Ketika orang-orang dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar. Lalu Allah mengatakan, fas'aluhum waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka. Berhentikan mereka. Mereka akan ditanya. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dan bergeser telapak kaki hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Antum siapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya dipakai buat apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya dihabiskan buat apa? Sebagian kita baru dapat hidayah ketika dia tua. Tapi ingat, engkau punya masa muda. Engkau akan ditanya tentang masa muda itu. Kemudian tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dari mana engkau dapat? Dan kemana engkau infak? Dan yang keempat, an ilmi. Tentang ilmunya. Dipakai buat apa? Maka jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita karena tidak halal harta seorang muslim itu kecuali dengan keridhaan.
Apa saran antum untuk kami penuntut ilmu yang kadang suka malas dan milih-milih ustaz? Jazakallah khair. Suka milih-milih ustaz? Harus milih-milih ustaz. Nah, harus selektif ketika orang itu nuntut ilmu. Tidak dia belajar sembarangan. Karena kita tahu Nabi SAW pernah menyebutkan akan ada duat ala abwabi jahannam. Akan ada dai-dai yang berdiri di atas neraka jahannam. Barang siapa yang menjawab dan merespon dai-dai itu akan dilemparkan ke neraka. Maka hendaklah antum milih-milih ustaz. Itu yang pertama. Ketika antum sudah tahu ustadznya adalah ustadz yang mengajarkan dan mengajak kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti pemahaman salafus saleh, maka berusaha antum untuk hadir. Dan memang berat jamaah. Hadir kajian rutin itu berat. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu mengkaji agama, memahami agama. Jadi kalau antum hadir ke majelis ilmu yang rutin, kalau kajian seperti ini kan hanya kajian ya insidental sekali-kali. Tapi usahakan antum hadir ke kajian yang rutin. Sebagai tanda, ya Allah, mudah-mudahan ini tanda Allah ingin kebaikan buat aku. Kalau berat buat antum hadir, ya boleh jadi Allah tidak menginginkan kebaikan buat antum. Sayang. Dan sebagian salafus saleh mengatakan, al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu salat yang rahasia. Kalau antum sholat kelihatan, oh ini fulan sedang sholat. Mana bukti itu? Dia sedang ruku, dia sedang sujud. Tapi ini sholat yang tersembunyi. Antum belajar ilmu, antum mengkaji ilmu. Memang gak kelihatan antum sedang melakukan sesuatu. Dan menuntut ilmu itu ibadatul qalbi. Ibadahnya hati. Maka tolong berusaha antum ketika ada majelis ilmu, hadiri. Wallah Ustaz, anak ini kadang-kala gak nyambung dengan yang disampaikan Ustaz. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang malaikat Allah yang kerjanya itu keliling, traveling malaikat ini. Untuk mencari taman-taman surga. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika ada mereka akan turun. Kemudian terjadi dialog antara Allah dengan mereka. Di akhir cerita, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian semuanya bahwa aku sudah mengampuni mereka semua yang ada di majelis ilmu itu. Yang sedang kumpul di rumah Allah, berzikir di sana mengingat Allah. Aku persaksikan kalian semuanya diampuni. Lalu salah satu malaikat mengatakan, Ya Rabbi, inna fihim fulanan. Ada fulan bukan termasuk yang ikut ngaji. Innama ja'ali hajah. Dia datang ke majelis itu karena ada keperluan. Apa keperluannya? Mau ketemu temannya mungkin. Mungkin mau nagih utang sama temannya. Karena kalau di majelis ilmu ketemu sama dia. Mungkin dia datang untuk menawarkan barangnya. Ja'ali hajah. Pokoknya dia punya keperluan. Bukan untuk menuntut ilmu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hum julasa au humul qaum la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah satu tatanan manusia. Yang duduk sama mereka tidak akan menderita. Ikut diampuni. Itu majelis ilmu jamaah. Maka ketika antum futur, ya udah duduklah. Antum duduk di sana, mungkin antum gak nyambung, sudah duduk aja.
Keluar antum sudah diampuni dosanya insya Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah dan takut kepadanya? Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, karena ada 3 sahabat yang mereka merasa ibadah Nabi itu kurang banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang kegiatan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Maka dikatakan Nabi itu sholat malamnya nggak full. Maksudnya nggak full, nggak habis isya sampai subuh, enggak. Beliau tidur dan beliau sholat. Terus puasanya juga nggak tiap hari. Yasumu wa yuftir. Beliau kadang-kala puasa, kadang-kala nggak puasa. Wa yatazawwajun nisa, dan Nabi punya banyak istri. Akhirnya 3 orang ini disebutkan dalam hadis itu taqalluha. Mereka anggap kurang banyak gitu loh. Lalu mereka sadar, oh iya, kan Rasulullah SAW sudah diampuni dosa-dosanya. Yang lalu dan yang akan datang. Kita kan bukan. Berarti kita perlu menambah lebih banyak lagi. Satu mengatakan amma ana fa'akum wala anam. Satu mengatakan aku akan sholat malam full dan tidak tidur di malam hari. Yang satu mengatakan amma ana asumud dahr. Aku sepanjang tahun akan puasa dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Aku enggak akan nikah supaya bisa fokus ibadah. Lalu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat yang mengatakan ama wallahi inni a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu wa atqakum lahu. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, aku alaihissalam adalah orang yang paling ngerti tentang Allah daripada kalian semua. Aku yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan kalian bagaimana aku beribadah. Padahal beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling faham tentang Allah. Ibadahnya seperti itu. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku puasa sunnah dan aku nggak puasa kadangkala. Dan aku menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Jadi cara mengenal Allah adalah ya salah satunya dengan mentadabburi ayatullahi al-matluwah. Ayat-ayat Allah yang dibaca. Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Antum tadabburi, hayati ketika membacanya. Yang kedua, bertafakkur. Di tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya. Ayatullah al-kauniyah. Antum lihat semut, antum lihat hujan, antum lihat semua ciptaan Allah Azza wa Jal. Di situ ada tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Jadi baca Qur'annya, renungkan artinya, di situ ada asma'ullah al-husna dalam Al-Qur'an. Maka usahakan antum berhenti dan merenungkannya. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal dalam ciptaannya, itu juga akan membuat antum semakin kenal Allah, semakin takut sama Allah Azza wa Jal. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, gempa yang terjadi di Lombok beberapa tahun yang lalu, itu membuat orang banyak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Dia tahu dengan kebesaran Allah. Dia jadi faham kalau seluruh tentara Indonesia didatangkan ke Lombok untuk mencegah gempa itu, bisakah mereka melakukan itu? Gak bisa. Oke, tambah dengan pasukan Amerika. Mampukah mereka datang ke negeri kita untuk mencegah terjadinya gempa? Nggak bisa. Cina datang kan nggak bisa mencegah gempa. Disitulah kita akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat ada orang kaya tahu-tahu bangkrut, antum harus tahu Allah bisa bikin antum bangkrut sebagaimana membuat bangkrut dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah lagi 1 bulan istri ana mau melahirkan. Dan insya Allah anaknya
Anak ana yang keempat, laki-laki. Ana mau minta saran nama ana laki-laki ya. Insyaallah ana mau kasih nama ke anak ana. Kasih nama anak antum Abdurrahman. Sebaik-baiknya nama itu Abdullah dan Abdurrahman. Kasih nama Abdurrahman supaya dia tahu dengan Allah nantinya. Barakallahu fikum. Taib, yang terakhir jamaah. Bagaimana kita selalu mengenal Allah dan selalu istiqamah, Ustaz. Perbanyak zikrullah. Ketika satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Ya Rasulullah, ajaran-ajaran Islam udah banyak sekali. Harus gini, harus gini, harus gini. Aku kasih amalan yang aku bisa istiqamah berpegang teguh dengannya. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Engkau jaga lisanmu untuk senantiasa basah dengan zikrullah. Perbanyak zikrullah. Udahlah. Karena orang kalau lagi futur udahlah perbanyak zikrullah. Taib. Berzikir itu sunnahnya pakai jari, menghitungnya. Boleh nggak kita pakai tasbih? Antum lihat sebagian orang pakai tasbih, sebagian orang pakai penghitung digital sekarang. Boleh nggak? Boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi insya Allah yang rajih boleh. Karena itu hanya sarana. Sarana menghitung. Hanya sarana menghitung. Tapi sunnahnya pakai tangan. Usahakan itu pakai tangan. Cuma kadang-kala pakai tangan lepas-lepas, Ustaz. Pakai tangan, Masya Allah udah 100. Mana 100? Hitungnya gimana antum? Tapi anak sarankan kalau antum pakai alat penghitung itu gak usah dibawa keluar rumah. Gak usah dibawa keluar rumah. Kadang-kadang orang bawa keluar rumah pakai cincin dari penghitung. Masya Allah. Walaupun dia ngobrol ini tetap jemaah. Masya Allah. Tetap itu ya goyang. Ana lihat anak-anak itu pegang tasbih digital ini sama adiknya, nggak tahu dapat dari mana. Ana lupa katanya sama dia juga. Dia sama adiknya banyak-banyakan. Coba berapa? Jadi banyak-banyakan itu mencetnya banyak-banyakan jamaah. Dia pikir dengan 1000 katanya 1000 zikirnya bukan yang penting itu angkanya, tapi zikirnya. Dan zikir itu ingat amalan lisan. Zikir itu amalan lisan. Jangan sampai antum mencet ini, lisannya ngomong, lalu antum mengatakan, "Ana Ustaz berzikir dengan hati." Lisan ana ngobrol, tapi hati ana terus berzikir. Tangan ana menghitung. Nggak bisa jemaah. Nggak bisa. Zikir itu amalan lisan. Maka kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka. Lisanmu. Amalan hati itu apa? Amalan hati itu keyakinan. Amalan hati itu tawakal. Amalan hati itu cinta. Takut. Ya, itu amalan hati. Iri, dengki itu amalan hati. Jadi amalan lisan itu zikir. Usahakan lisannya berzikir. Hatinya penuh dengan rasa takut. Dan merenungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Perbanyaklah zikrullah. Mulai sekarang usahakan antum punya target sendiri. Tadi anak sebutkan. Nabi SAW sekali duduk 1000 kali. Antum berapa kali? 1000 kali, 100 kali beliau ya. Antum berapa kali? Salawat kepada Nabi SAW perbanyak ya. Semoga dengan itu Allah menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Dan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم